Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di tim Misteri Sahabat Remaja Gaul yang akan menguak mitos-mitos atau misteri-misteri yang mungkin menarik untuk diperbincangkan. Dan juga cerita ini cukup sangat menarik karena belajar dari ketika kita ada yang mengingatkan, kita harus kadang juga harus nangkep karena nasihat itu juga bisa membuat jadi benar. Jadi saya akan mengambil sebuah kisah yang mungkin cukup menarik ya, yang akan saya ceritakan, yang berjudul Mendapat Kujang Ketika Menolong Orang. Baik, kita mulai ceritanya. Sebelum kita mulai ceritanya, berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai ya guys. Dan mari kita mulai ceritanya. Suatu hari di sebuah perhutanan, ada 3 sahabat yang sedang berjalan-jalan di hutan waktu siang itu ya. Sepertinya semuanya juga berjalan dengan lancar ya, tidak ada gangguan, tidak ada tidak ada hal-hal yang mencurigakan gitu di hutan itu. Mereka bertiga sahabat ini jalan-jalan dengan tenang saja gitu di hutan itu, tidak ada gangguan apapun. Mereka berjalan dan melewati berbagai hutan yang mungkin cukup lebat dan melewati jalan terus-terusan gitu ya. Akhirnya sampai di sebuah pertengahan gitu. Mereka berhenti seperti ada yang mengintai gitu. Seperti ada yang mengintai, warnanya kuning loreng gitu ya, seperti harimau gitu ya. Dari berbagai sudut mengintai 3 anak lelaki itu yang sedang berjalan di hutan. Dan sangat mereka pun kaget gitu ya. Itu apa yang mengintai gitu. Seperti harimau gitu ya, dari samping pojok banyak banget gitu ya mengintai 3 sahabat lelaki itu gitu ya, yang bertiga ada di hutan itu. Mereka tidak tahu kalau sedang diintai mungkin beberapa harimau yang akan menerkam mereka gitu ya. Dan akhirnya mereka pun melihat harimau itu muncul dari atas bukit gitu, terlihat jelas, dan akhirnya membuat 3 lelaki itu ketakutan gitu dan memutuskan untuk lari gitu, karena harimau-harimau itu hendak ingin menerkam ketiganya gitu ya. Mereka pun berinisiatif untuk lari, dan lari sangat kencang. Ketiga pria itu sangat kencang lari karena ketakutan melihat ada harimau gitu ya dari samping, dari bukit gitu ya, ingin menerkam 3 sahabat itu. Akhirnya mereka pun lari terkusuk-kusuk dan seperti ketakutan gitu ya, lari begitu cepat. 3 lelaki itu lari semakin cepat melewati pohon, rumput, dan juga kakinya juga ada yang nyangkut juga gitu ya, karena mereka ketakutan melihat ada harimau yang sedang mengintai begitu banyaknya di hutan itu ya guys. Dan akhirnya sampai ke suatu pertengahan, mereka pun tengok-tengok lagi gitu, apa yang mengejar gitu ya, karena mungkin agak sedikit bersekelebat gitu ya mengejarnya ya, harimau itu. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka bingung gitu, apakah itu harimau atau apa gitu ya. Akhirnya mereka berhenti di pertengahan dan berbicara dulu gitu. 3 lelaki itu saling berbicara, itu apa yang mengejar gitu ya. Mereka bingung, dan terdengarlah suara auman gitu ya. Terdengar suara auman, dan ternyata bener guys, di atas hutan itu, di bukit itu, keluarlah harimau yang hendak turun ke bawah dan ingin merekam 3 lelaki itu ya. Akhirnya harimau itu pun yang dari samping, dari pojok itu mulai turun semua dan mengejar 3 lelaki itu. Dan setelah mengobrol, 3 lelaki itu pun akhirnya berinisiatif untuk lari karena mereka benar-benar sedang diincar oleh gerombolan harimau yang dari hutan itu ya. Akhirnya lari dan sampai di sebuah perkampungan gitu ya. Sampai di sebuah perkampungan, akhirnya ada anak lelaki 1 melihat ada anak kecil berdua, mungkin kakak beradik ya, sedang bermain di depan rumah gitu. Posisinya dia nggak tega gitu, takut anak kakak beradik itu takut diterkam harimau itu. Akhirnya berinisiatif mengajak teman yang duanya itu untuk menolong
kakak beradik itu. Tapi temen yang duanya itu bodoh amat aja gitu, nggak peduli. Sedangkan cowok yang satu itu peduli sama anak yang sedang di rumah itu ya. Akhirnya yang lelaki satu itu pun peduli gitu, takut kakak beradik itu diterkam harimau itu, karena posisinya harimau itu sedang mengejar dia dari belakang, dan pastinya harimau itu akan menuju ke rumah itu yang ada kakak beradik sedang bermain di depan rumah gitu ya. Pas teman itu bertanya sama temannya, ayo kita selamatkan kakak beradik itu, tapi cowok temennya yang dua itu tidak peduli gitu. Mereka bilang udah biarin aja, nanti daripada kita yang diterkam harimau gitu ya. Pas kata lelaki itu, kamu itu tidak punya hati nurani ya, tidak mau menolong kakak beradik itu. Ya sudah, kalau kamu menolong kamu tolong aja, kata dua temannya itu ya. Akhirnya dua temannya itu pun ya udah silakan kamu duluan, biar saya yang nyelamatin kakak beradik itu. Akhirnya teman yang duanya pun lari gitu, meninggalkan lelaki itu gitu, meninggalkan sahabatnya, tidak peduli dengan orang yang di sekitarnya gitu ya. Akhirnya anak lelaki itu pun mendekat ke rumah butut itu gitu, dan bilang kepada kakak beradik itu bahwa ayo nak, kita masuk ke dalam karena di luar ada beberapa harimau yang akan masuk ke perkampungan ini gitu. Tapi setelah lelaki itu ngomong, adiknya itu tidak peduli gitu, dia bodoh amat aja gitu, dinasehatin sama orang itu gitu ya. Dan yang kakaknya itu nurut gitu, mau masuk ke rumah, tapi adiknya nggak mau gitu. Dia nggak percaya bahwa di depan ada beberapa harimau yang akan menuju kampung itu gitu. Akhirnya lelaki itu pun mengajak kakaknya masuk ke dalam karena takut diterkam harimau, dan adiknya tuh tidak mau gitu. Dia tetap aja bersikukuh di depan rumah ya. Akhirnya lelaki itu pun dan anak itu pun masuk ke dalam rumah gitu. Pintunya ditutup rapat-rapat itu, masuk ke dalam, dan di dalam juga ada neneknya juga ya. Jadi kakak beradik itu hanya tinggal bersama nenek, jadi cuma 3 keluarga gitu ya. Itu sangat kasihan sekali ya. Akhirnya anak itu dan kakak itu pun masuk ke dalam kamar gitu, dan tiba-tiba guys, adiknya itu diterkam harimau, karena harimau itu sudah dekat gitu. Karena dia tidak percaya omongan anak itu bahwa akan ada harimau di situ. Akhirnya anak itu pun diterkam gitu di luar, dan terdengar suara teriakan yang cukup menyeramkan ya, karena harimau itu mungkin tidak satu ya, mungkin 3 atau 4 gitu ya. Akhirnya mengkoyak anak lelaki itu gitu di depan rumah, dan lelaki dan kakak itu pun ketakutan di dalam kamar gitu, ketakutan melihat mungkin auman dan teriakan anak adiknya itu yang sedang diterkam harimau karena tidak percaya gitu ya. Akhirnya dikoyak-kayak oleh beberapa harimau sampai ke pinggir-pinggir, dikoyak lagi, dan akhirnya teriakan itu pun berhenti sejenak gitu, karena mungkin anak itu sudah mati diterkam harimau dan tinggal dimakan dagingnya aja gitu ya, ditarik-tarik dagingnya sampai ke pojok. Dan akhirnya setelah sudah terkoyak, harimau itu pun masih penasaran dan lewat samping rumah yang sedang ditinggali nenek sama kakaknya itu yang di dalam gitu. Harimau itu pun lewat pojok dan akhirnya mengkoyak-koyak rumah itu sampai bolong gitu, dan dia tahu bahwa di dalam masih ada orang gitu ya. Anak itu pun juga sama lelaki itu ketakutan, 2 anak itu pun ya, di dalam kamar belakang gitu. Dan dia pun juga takut neneknya diterkam harimau itu, dan harimau itu pun semakin seram gitu ya, mencakar-cakar tembok hingga bolong mungkin sebesar bola ya, bolong sebesar bola, dan dia terlihat mondar-mandir gitu hendak masuk ke rumah itu. Dan kedua lelaki itu pun ketakutan di dalam kamar itu, dan terjadilah hal yang luar biasa guys. Tiba-tiba seperti ada bisikan yang membisikkan untuk anak itu untuk menengok ke samping pagar pojok gitu, dan melihat ada kujang emas kecil gitu, ada wadahnya juga ya, dan disuruh untuk memegang kujang itu anak itu. Akhirnya dia pun mengambil kujang yang ada di kamar itu gitu, cuma ada 1 gitu ya. Dia memegang kujangnya gitu ya. Untuk kujangnya juga nggak terlalu besar, kecil, tapi warnanya emas gitu ya. Dia memegang kujang itu, dan harimau itu pun tidak masuk-masuk gitu. Dia hanya mondar-mandir, tidak berani masuk gitu ya, karena anak itu memegang kujang emas kecil itu. Harimau itu hanya mengintip dari pagar gitu ya, mengintip lagi dan hanya menggeram gitu.
tidak masuk. Dan anak kakaknya itu seperti ketakutan karena di dalam itu ada neneknya yang sedang duduk ya. Pasti aja kalau harimau itu masuk bisa aja menerkam neneknya itu yang sedang duduk gitu, yang duduk lemah gitu ya. Akhirnya dia terus memegang kujangnya, dan harimau itu pun tidak berani masuk gitu, hanya di luar saja, cuma mencakar sampai bolong doang sebesar bola gitu ya di tembok itu. Dan akhirnya harimau itu benar-benar tidak bisa masuk ke dalam gitu, karena anak itu memegang kujang itu. Dan akhirnya ketiganya selamat gitu, dan harimau itu pun tidak bisa masuk ke dalam, dan ketiga orang itu pun selamat. Oke, dan ceritanya pun selesai ya guys. Ambil hikmahnya dari cerita ini bahwa ketika ada orang yang menasehatin, kita juga harus mendengarkan. Siapa tahu nasehatan itu memang benar gitu ya. Oke, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya gitu ya guys. Adalah sebuah cerita mungkin di alam ya, di alam gaib, yang mungkin bisa aja asli, bisa aja palsu gitu. Ambil sisi baiknya aja ya guys. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah nonton juga ya, yang sudah like, subscribe, komen, pendukung saya juga ya. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata yang kurang baik mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa ya guys. Oke, saya Ain Juanda beserta tim Misteri Sahabat Remaja Gaul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.